Hai teman-teman semua, this is EITS, Economic is that simple. Channel yang menyajikan konsep-konsep di dalam ilmu ekonomi secara sederhana dan mudah dipahami. Materi kita kali ini tentang apa ya? Let's take a look. Nah, sahabat EITS, kalau kita membahas mengenai teknik optimisasi, tentu dong masalah penyajian hubungan antar variabel itu menjadi penting. Kenapa? Karena di dalam optimisasi pasti ada dua sisi. Satu adalah sisi tujuan dan yang lainnya adalah sisi yang memuat mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan tersebut. Nah, bagaimana kita menyajikan hubungan antar variabel tersebut? Kita lihat ya. Hubungan antar variabel dalam ekonomi ternyata bisa disajikan dengan berbagai macam cara. Ibaratnya, kita bisa mengatakan ilmu ekonomi itu berbicara dalam beberapa bahasa sekaligus. Nah, gitu. Nah, bahasa yang pertama apa? Yaitu persamaan, equation. Contohnya nih, yang pertama, kita membahas mengenai atau kita mencontoh-contohnya di sini adalah mengenai hubungan antara penerimaan total, ya, total revenue, dengan output yang diproduksi. Nah, kita bisa menyajikan nih di dalam bentuk persamaan matematis. Contohnya adalah TR sama dengan 100 Q minus 10 Q kuadrat, di mana TR adalah total penerimaan dan Q adalah kuantitas atau jumlah barang yang diproduksi. Ini adalah metode penyajian dengan secara matematis di dalam bentuk persamaan matematis. Nah, dari persamaan matematis ini kita bisa mentransformasikan atau kita bisa menyajikan di dalam bentuk lain, yaitu di dalam bentuk tables atau schedule. Di dalam persamaan matematisnya, TR sama dengan 100 Q minus 10 Q kuadrat. Jika Q sama dengan 0, maka berapakah TR-nya? Berarti TR-nya sama dengan 100 dikali 0. 0 dikurangi 10 Q pangkat atau 10 dikali 0 kuadrat. Berapa? 0. 0 kurangi 0 sama dengan 0 di sini. Seandainya Q sama dengan 2, berapakah TR-nya? Q sama dengan 2. TR sama dengan 100 dikali 2, 200. Dikurangi 10 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat 4 ya. 4 kali 10, 40. Berarti 200 dikurangi 40. Berapa? 160. Betul. Nah, pada Q sama dengan 2, TR-nya adalah 160. Bagaimana kalau Q-nya sama dengan 6? Dengan cara yang sama tadi ya. Berarti TR-nya sama dengan 100 dikali 6 dikurangi 10 kali 6 kuadrat. Hasilnya adalah 240. Nah, kita juga bisa menyajikan di dalam bentuk grafik. Seperti contoh di sini. Kalau Q sama dengan 0, maka TR-nya di sini 0, 0. Kalau Q-nya sama dengan 1, berapakah TR? TR-nya adalah 90. 1, 90 ketemu di sini. Kalau Q-nya sama dengan 3, Q sama dengan 3 nih. Q sama dengan 3, TR-nya berapa? Oh, kalau Q sama dengan 3, TR-nya adalah 210. Nih, 210 ketemunya di titik ini. Nah, titik-titik ini kita hubungkan, kita memperoleh suatu kurva. Grafik. Nah, grafik ini atau kurva ini adalah kurva TR. Menunjukkan hubungan antara Q tingkat output dengan penerimaan. Total penerimaan, total revenue, atau TR. Teman-teman, ada beberapa konsep nilai yang penting ketika kita akan melakukan optimisasi. Apa saja ya? Nah, ada yang disebut sebagai nilai total, nilai average, rata-rata, dan nilai marginal, nilai batas. Nilai total tentu ini mengacu pada keseluruhan nilai.
Kalau average itu berarti per satuan. Marginal ini merujuk pada perubahan pada titik terluar. Maka disebut sebagai nilai batas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat saja contohnya di sini. Kita berbicara mengenai marginal cost. Nilai total. Kalau output yang dihasilkan adalah 0, berapakah keseluruhan biaya yang dikeluarkan? 20. Betul, teman-teman. Ini mencerminkan biaya tetap. Tidak tergantung pada jumlah output yang diproduksi. Kalau output yang diproduksi 2, berapakah nilai keseluruhannya? Berapakah biaya keseluruhannya? Biaya keseluruhannya adalah 160. Nah, langsung saja ke nilai average ya, teman-teman. Kalau output yang dihasilkan 2, itu membutuhkan biaya 160. Berarti per satunya membutuhkan berapa ya teman-teman? Ya, membutuhkan 80. Inilah yang disebut sebagai nilai rata-rata. Biaya per output, biaya untuk 1 unit output adalah 80. Sehingga kalau memproduksi 2, keseluruhan biayanya adalah 160. Secara matematis, average cost dapat dirumuskan sama dengan total cost dibagi dengan Q, di mana Q ini adalah jumlah output yang diproduksi. Maka ketika memproduksi 4 unit, dan keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi 4 unit adalah 240. Maka berarti biaya rata-ratanya, biaya per unit outputnya adalah 60. Marginal cost, yang secara matematis rumusannya adalah sama dengan delta TC per delta Q. Perubahan pada TC dibagi dengan perubahan pada Q. Ini menunjukkan besarnya perubahan pada total cost ketika output yang diproduksi bertambah 1 unit. Contoh nih, kalau memproduksi 3, keseluruhan biaya yang dibutuhkan 180. Kalau hanya memproduksi 2, keseluruhan biaya yang dibutuhkan 160. Berarti tambahan 1 unit output dari 2 ke 3 ini menyebabkan ada tambahan biaya berapa? Menyebabkan ada tambahan biaya sebesar 20 nih. Dari 160 menjadi 180. Maka berarti nilai batas dari biaya tersebut atau marginal cost-nya adalah 20. Contoh satu lagi nih teman-teman. Tambahan 1 unit output dari 3 ke 4 menyebabkan keseluruhan biayanya meningkat dari 180 menjadi 240. Berarti tambahan 1 unit dari 3 ke 4 menyebabkan biayanya naik sebanyak 60. Maka kita menyebut marginal cost-nya adalah 60. Nah, tapi teman-teman, ada kalanya kan kita tidak memiliki data si detail ini ya. Ini kan banyak detail. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita hanya memiliki informasi. Kalau Q-nya sama dengan 1, TC-nya 140. Kalau Q-nya sama dengan 2, TC-nya 240. Maka berapakah marginal cost-nya? Marginal cost-nya sama dengan delta TC per delta Q berarti sama dengan 240 dikurangi 140 sama dengan 100 dibagi dengan 4 kurangi 1. 3. Hasilnya adalah 33,3. Artinya apa? Artinya tambahan output dari 1 sampai ke 4 itu rata-rata membutuhkan atau menyebabkan ada tambahan biaya 33,3. Jelas ya teman-teman? Nah, ini adalah ekspresi lainnya. Tadi ini adalah ekspresi dalam bentuk grafik dari total cost, average cost, dan marginal cost. Yang tabelnya sudah di slide terdahulu tadi, teman-teman.
ya. Nih. Kalau Q-nya 0, total cost-nya 20. Kalau Q-nya 1, total cost-nya 100. Berapa ya tadi? 140 ya, kalau nggak salah 140, dan seterusnya. Kemudian yang di bawah ini adalah grafik mengenai average cost dan marginal cost. Menunjukkan hubungan antara biaya rata-rata dengan banyaknya output yang diproduksi dan biaya marginal dengan banyaknya output yang diproduksi. Nah, itu tadi teman-teman mengenai penyajian hubungan antar variabel dalam ekonomi. Oke, kita ketemu lagi pada topik yang lain, pada materi yang lain ya. Ciao! Terima kasih sudah mengunjungi channel IITS. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like-nya, subscribe, dan share. See you next!